Halo adik-adik, salam sehat untuk kita semua. Kali ini kita akan belajar di buku tematik tema 2, yaitu selalu berhemat energi. Tepatnya pada pembelajaran 1, subtema 3 mengenai energi alternatif. Ayo kita simak bersama-sama. Bagaimana jika energi yang kita pakai sudah habis? Adakah energi penggantinya? Nah, di pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai hemat energi. Dan karena energi selalu kita gunakan, jadi bisa saja energi yang kita gunakan akan habis. Nah, apakah ada energi alternatif atau penggantinya? Mari kita pelajari bersama-sama. Sumber energi yang berasal dari minyak bumi dan gas merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Sumber energi ini memiliki ketersediaan yang terbatas dan suatu saat akan habis. Manusia memerlukan sumber energi lain atau energi alternatif untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber energi alternatif berasal dari sumber energi yang dapat diperbaharui. Contohnya, sinar matahari, angin, air, panas bumi, gelombang laut, dan bio. Nah, selanjutnya kamu akan membuat mainan yang dapat melayang karena adanya angin. Bacalah teks berikut, diskusikan dengan temanmu, dan buatlah layang-layang untuk kamu bermain. Yuk adik-adik kita simak bagaimanakah cara pembuatannya. Bahan yang kita butuhkan yang pertama adalah kertas koran bekas berbentuk persegi ukuran 30 x 30 cm. Kedua, bambu ukuran lebar 1 cm, panjang 80 cm. Ketiga, bambu ukuran lebar 1 cm, panjang 40 cm. Keempat, benang wol. Kelima, gunting. Dan yang terakhir, lem. Itu adalah bahan yang perlu kita persiapkan. Nah, selanjutnya adalah cara pembuatannya. Langkah pertama, letakkan bambu secara menyilang. Ikatkan bambu dengan menggunakan benang. Ikat keempat ujung bambu dengan benang. Keempat, letakkan ikatan bambu di atas kertas koran lalu dijiplak. Kelima, tambahkan 2 cm untuk garis gunting. Keenam, tambahkan koran tepat di atas garis. Dan ketujuh, rekatkan kertas koran sampai menutupi bambu. Kedelapan, tambahkan ekor pada bagian bawah layang-layang dengan menggunakan gunting kertas koran. Dan kesembilan, buatlah lubang di tengah yaitu dekat penyilang bambu. Dan yang kesepuluh, masukkan benang dan ikat ke titik persilangan. Dan terakhir adik-adik, jangan lupa ya, ikatkan ujung yang lain ke ujung rangka. Layang-layang kita akan bisa terbang ke langit dengan bantuan sumber energi angin. Selanjutnya, sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang bukan sumber energi tradisional. Sumber energi tradisional adalah bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam. Sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam dan tidak akan habis, yaitu matahari, angin, air, dan panas bumi. Yang pertama, matahari. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Hampir semua energi yang berada di bumi berasal dari matahari. Energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, dan keperluan lain. Selanjutnya yaitu angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena tekanan udara. Angin telah dimanfaatkan sejak dulu sebagai sumber energi pada perahu layar dan kincir angin tradisional. Nah, mari kita simak lagi adik-adik untuk selanjutnya yaitu air. Air yang deras merupakan sumber energi gerak. Energi ini biasa dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Oleh karena itu, di PLTA atau pembangkit listrik tenaga air dibuat bendungan air di tempat yang tinggi. Air yang dibendung tersebut kemudian dialirkan menurun sehingga akan mengalir seperti air terjun yang deras. Dan yang keempat yaitu panas bumi. Energi panas bumi atau geotermal merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Nah, pusat bumi terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Hal ini menunjukkan bahwa
Bumi merupakan sumber energi panas yang sangat besar. Dan yang kelima, gelombang air laut. Nah, gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. Nah, selanjutnya yaitu bahan bakar bio. Nah, bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan diantaranya tumbuhan berbiji yang mengandung minyak seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biodiesel. Sebagai biodiesel ya adik-adik. Nah, biodiesel dapat digunakan untuk menggantikan solar. Selanjutnya, singkong, ubi, jagung, dan sagu dapat diubah menjadi bioetanol. Bioetanol dapat menggantikan bensin ataupun premium. Nah, bahan bakar bio juga dapat berasal dari kotoran ternak. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biogas. Nah, kotoran ternak yang ada dimasukkan ke dalam ruangan bawah tanah atau lubang. Selain itu, bahan bakar ini dapat dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Nah, selanjutnya, buatlah peta pikiran tentang energi alternatif dan ceritakan hasilnya kepada temanmu. Sebelumnya, adik-adik semua tentunya sudah pernah membuat peta pikirannya. Nah, kali ini kita akan membuat peta pikiran tentang energi alternatif. Kakak akan menyebutkan salah satu contoh peta pikiran sumber energi alternatif. Yang pertama, matahari. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Energi panas yang dihasilkan digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, dan lain-lain. Dan contoh yang kedua yaitu angin. Angin telah dimanfaatkan sejak dulu sebagai sumber energi pada perahu layar dan kincir angin tradisional. Nah, untuk peta pikiran selanjutnya, ayo adik-adik coba dan kerjakan bersama-sama. Nah, Indonesia memiliki sumber daya alam yang juga dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif. Nah, tumbuhan ini dapat menghasilkan bahan bakar untuk kendaraan. Tumbuhan apakah itu? Ayo kita simak bersama-sama, yaitu minyak jarak sebagai sumber energi alternatif. Minyak jarak mulai dikenal sebagai sumber energi alternatif biodiesel. Biodiesel dihasilkan dari minyak yang diperoleh dari biji tanaman jarak yang banyak tumbuh di daerah tropis di Indonesia. Minyak jarak dari biji tanaman pagar ini mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai tanaman penghasil minyak pengganti bahan bakar minyak bumi. Nah, karena memiliki beberapa keunggulan. Salah satu keunggulan minyak jarak adalah tanaman ini mudah dibudidayakan sehingga dapat menjamin ketersediaan bahan mentahnya. Nah, proses pengolahannya cukup sederhana sehingga mudah dilakukan oleh masyarakat umum. Tidak memerlukan teknologi yang tinggi sehingga biaya investasinya terbilang sangat murah ya. Minyak jarak juga dimanfaatkan untuk minyak rambut dan minyak pijat. Kemasan minyak jarak dibuat lebih praktis sehingga memudahkan penggunanya. Minyak jarak dapat ditemui di pasar-pasar modern atau di warung. Pemanfaatan minyak jarak ini telah memberikan kesempatan yang baik dalam bidang pekerjaan. Saat penanaman pohon jarak sampai panen dibutuhkan tenaga. Begitu pula saat tanaman diolah menjadi minyak, tentunya membutuhkan para ahli untuk membuatnya. Belum lagi kemasan yang menarik. Nah, pasti dibutuhkan tangan-tangan terampil untuk mengemasnya. Pemanfaatan minyak jarak yang banyak selain berdampak positif, tentunya juga akan memberikan dampak yang kurang menguntungkan bagi masyarakat. Nah, yang terakhir, tulislah pendapatmu tentang pemanfaatan tanaman jarak. Tulisanmu dapat memuat manfaat, kegiatan ekonomi,
yang dapat dilakukan, dampak pemanfaatan yang berlebihan, serta solusinya. Dan jawaban kakak adalah, selain sebagai bahan bakar minyak, minyak jarak juga dimanfaatkan untuk minyak rambut dan minyak pijat. Dampak pemanfaatan tanaman jarak ini dilakukan secara besar-besaran akan mengancam kelestarian tanaman jarak. Sehingga solusinya menurut kakak adalah selalu memanfaatkan minyak jarak. Sebaiknya pikirkan terlebih dahulu usaha-usaha pelestariannya. Sampai jumpa kembali adik-adik. Salam sehat untuk kita. Sekian untuk hari ini. Terima kasih banyak adik-adik.